bird on a tree. I'm just sitting here. Ya, halo teman-teman, apa kabar ya? I got time. Jumpa lagi dalam kondisi yang mungkin sekarang masih tetap di masa karantina ya, di masa dimana kita berada tinggal di rumah itu lebih baik. Namun sebentar lagi teman-teman, kita akan masuk ke zaman atau era atau waktu dimana orang menyebutnya new normal yang artinya seakan-akan normal gitu seperti biasa, tapi mengikuti protap, mengikuti tata kelola kehidupan yang sesuai dengan kesehatan gitu ya. Jadi tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan lebih intensif, kemudian ya apalagi pakai masker mungkin ya kalau berada di tempat umum gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol santai teman-teman ya, namanya ini lagi krisis, kita perlu juga bicara tentang kepemimpinan ya, dimana kita lihat ya di televisi ya kalau saya di Bekasi ya saya lihat kepemimpinan wali kota ya, gubernur Jawa Barat, gubernur DKI, Presiden Jokowi, siapa lagi tuh, wali kota Surabaya Bu Risma, gubernur Jawa Timur, dan gubernur-gubernur lainnya ya. Seru ya, seru. Banyak perspektif ya, ada yang prioritasnya publikasi, ada yang prioritasnya keselamatan rakyat, ada yang prioritasnya bisa dianggap kerja atau tidak, ada yang prioritasnya mau jadi presiden 2024 ya. Hanya Allah dan dirinya yang tahu ya. Masyarakat sih cuma membaca saja. Tapi secara umum tentunya seorang pemimpin, terutama di dalam situasi krisis ini, ya tentu punya banyak bukan kriteria ya, hal-hal yang bisa dijadikan checklist kalau diri kita sedang memimpin ya. Biasanya yang utama itu ya integritas gitu. Kalau integritas itu kalau dalam sebuah sistem komputer, integrated trading system artinya semuanya nyambung ya. Dari inventory, AR, AP, sales sampai general ledger itu reportnya nyambung semua, presisi walaupun hanya single entry ya. Artinya semuanya nyambung. Integrated itu ya kalau manusia mata, hati, pikiran, semangat, ucapan, tindakan nyambung, itu artinya punya integritas yang baik ya. Tentu ini menjadi pilihan yang baik di saat suasana krisis ini. Orang yang punya integritas tinggi akan membawa pengaruh, akan membawa pengikut, kan kira-kira gitu ya. Yang kedua, kejujuran ya, namanya pemimpin enggak cuma pemimpin ya, apapun sebenarnya kejujuran itu sangat dilihat, sangat dibutuhkan ya. Makanya sekali lancung maka berikutnya orang sudah tidak percaya gitu. Jadi itu penting banget, bahkan bisa hal yang kecil, yang lain jujur, satu hal kecil itu bisa rusak ya. Bahkan ada pepatah untuk masalah kebaikan itu kan, panas setahun dihapus oleh hujan sehari, bisa jadi masuk dalam hal itu kebaikan yang luar biasa karena pernah bohong atau curang ya langsung hancur. Itu kepemimpinan memang butuh recovery lagi kalau seorang pemimpin pernah melakukan kebohongan gitu ya. Ada hal lain yang dalam krisis yang juga menjadi dimensi orang melihat sebuah kepemimpinan itu, kerendahan hati ya. Pemimpin yang rendah hati, tidak arogan, tidak kasar. Maka ada yang pernah mengatakan bahwa hanya orang yang kuat yang mampu bersikap lembut ya. Jadi orang yang lemah lembut itu sebenarnya pribadi yang sangat kuat. Pemimpin yang lemah lembut berarti pemimpin yang kuat. Pemimpin yang arogan, kasar berarti sebenarnya itu menunjukkan kelemahannya. Jadi kalau Anda lihat di masyarakat atau di film-film atau di video-video yang beredar, ketika orang berlaku kasar
itu artinya sebenarnya sedang menunjukkan kelemahannya, karena orang-orang yang kuat mampu menahan dirinya untuk bersikap lemah lembut. Anda bisa survei lah, orang-orang yang lemah lembut itu justru orang-orang yang sangat kuat, dan orang-orang yang lemah justru sangat arogan, termasuk ucapannya ya, mudah mencela, mudah memaki, mudah menyinyir, mudah apalagi ya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ini sebenarnya menunjukkan kelemahannya. Itu pemimpin yang lemah lembut artinya sebenarnya pemimpin yang sangat kuat, dan rata-rata pemimpin yang kuat adalah orang yang lemah lembut ya. Sebenarnya menahan amarahnya, menahan emosinya, menahan ekspresinya menjadi sebuah tindakan yang lemah lembut. Jadi itu indikasi ya, indikasi buat kita melihat seseorang. Kenapa orang ini kasar? Berarti dia tidak bisa menahan diri, berarti orang ini sebenarnya orang yang lemah gitu. Kenapa orang ini kok bisa lemah lembut? Kenapa seorang nabi itu bisa lemah lembut dengan orang yang memusuhinya? Karena beliau orang yang kuat. Itu clear ya. Ada lagi keberanian, teman-teman. Jadi dalam memimpin di saat krisis itu butuh sekali keberanian. Makanya kalau orang jatuh pesawat ternyata selamat 5 orang, siapa yang jadi pemimpin nih? Ya orang yang berani. Ayo ke sana, ke sini. Ya tentu ada faktor lain, orang yang berani, orang yang tahu tentang medan, orang yang lebih ini. Tapi keberanian itu benar-benar dibutuhkan dalam situasi krisis ya. Nah, apa itu berani? Ya berani itu sebenarnya pintar mengkalkulasi risiko kan. Kemudian dia bisa mengunci risiko. Jadi dia cepat sekali menghitungnya. Risiko terbesarnya dia siap, ya dia lakukan. Orang berani hutang karena kalkulasinya bisa bayar, nah, itu berani ya, nggak apa-apa, itu juga berani. Ya. Pemimpin yang berani misalnya dalam medan pertempuran, kalau zaman dulu yang namanya panglima perang itu wah ke depan itu ya. Anda lihat film-film yang kolosal zaman dulu ya, misal atau film-film seperti di Hobbit ya, orang-orang yang perkasa, kesatria itu depan. Ketika dia berani, dia punya keahlian, ya, pengikutnya spiritnya nambah, ya. Semangatnya juga nambah. Jadi berani artinya dia mengkalkulasikan resiko dengan baik, dan dia mengunci supaya resiko-resiko buruk itu tidak terjadi. Itulah karakteristik pemimpin yang dibutuhkan di saat krisis seperti sekarang ini ya, orang-orang yang berani. Ada lagi, jadi teman-teman, tempelannya selain berani adalah yang tanggung jawab ya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu juga salah satu karakter yang baik sebagai seorang pemimpin, apalagi di saat krisis. Jadi apakah orang ini bertanggung jawab dengan sesuatu yang sedang terjadi? Ya, dia pemimpin yang baik. Saya bertanggung jawab atas hal ini, hal ini, hal ini. Ini menjadi tanggung jawab saya. Saya adalah pemimpinnya, saya yang ambil tanggung jawabnya. Jadi ketika orang berani mengambil tanggung jawab lebih besar, maka dia pemimpin yang lebih besar. Ketika dia berani lagi mengambil tanggung jawab lebih besar, maka dia juga pemimpin yang semakin besar. Jadi kalau teman-teman ingin progres dalam kepemimpinan di perusahaan pun, ya mulailah dari sekarang berlatih berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Jadi tanggung jawab artinya bukan pasang badan aja ya, di apapun yang terjadi itu adalah menjadi responsibility dia, menjadi tanggung jawab dia. Itu leader, pemimpin ya. Kemudian ada juga yang tidak kalah pentingnya itu keikhlasan, ketulusan. Jadi pemimpin, makanya ada orang bilang leader ikhlas gitu ya. Dia ikhlas gitu. Pemimpin itu asal anak buahnya, timnya, rakyatnya aman sentosa, dia sengsara, dia capek, dia lelah, ya dia ikhlas. Dia dianggap tidak bekerja, padahal dia bekerja dengan konsep yang bagus di balik layar, ya dia ikhlas gitu. Gak penting publikasi ya, yang penting rakyatku selamat gitu. Makanya kalau kita ambil contoh Rasulullah itu, beliau suapin orang yang buta di pasar, disuapin terus. Orang yang buta itu memaki-maki gitu.
Rasulullah begini begitu ya. Beliau sedang nyuapin, diomongin oleh orang yang disuapin. Beliau ikhlas dan tidak membongkar jati dirinya, tidak membongkar kebaikannya, bahkan sampai beliau wafat ya. Itu baru terbongkar setelah Khalifah Umar bertanya kan, apakah ada yang belum aku tunaikan yang biasa Rasulullah lakukan? Oh ada, biasanya nyuapin orang di pasar sana, rambutan. Tapi ketika disuapin malah orang itu tahu kamu bukan orang yang biasanya. Ternyata yang biasanya itu Rasulullah kalau nyuapin dilembutkan dulu, tak perlu capek-capek mengunyahnya. Tuh lihat. Jadi betapa ikhlasnya ya, betapa ikhlasnya pemimpin-pemimpin besar itu. Jadi teman-teman, ketika seorang pemimpin itu menampakkan dirinya, menunjukkan ketidakikhlasannya gitu ya. Salah satu ciri takut ya, itu kan takut dibilang nggak kerja, takut dibilang nggak mampu kerja, itu termasuk ketidakikhlasan gitu. Do something untuk rakyatnya ya. Jadi kalau untuk case-case sekarang ya di pandemi ya, beliau benar-benar sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berpikir bagaimana pandemi ini tidak melebar, bagaimana pandemi ini tidak menyerang rakyatnya, bagaimana rakyatnya masih bisa bertahan hidup, bahkan bertumbuh ya. Aspek yang begitu ruwet, variabelnya sangat banyak. Tapi bahwa statement-statement, tindakan-tindakan, sikap-sikap dan ucapannya adalah ucapan seorang pemimpin yang benar-benar ikhlas, tulus bahwa dia melakukan ini demi rakyat gitu ya, demi rakyat. Oke, jadi itulah kepemimpinan. Kemudian bisa juga masalah keyakinan. Orang yang belief ya, keyakinannya tinggi gitu, ya dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Keimanannya tinggi, ya, yakin ini bisa selesai, yakin bisa kita lakukan, yakin kita bisa melaksanakan ini. Nah itu keyakinan yang tinggi. Itu juga merupakan karakteristik pemimpin-pemimpin di masa krisis seperti ini. Dia harus punya keyakinan, bahkan tidak boleh mendemonstrasikan kefrustasiannya, tidak boleh mendemonstrasikan kebingungannya. Dia pemimpin gitu ya, nggak boleh bingung. Kalau pemimpinnya bingung, rakyatnya juga bingung gitu. Kalau pemimpin bingung, pegawainya juga bingung. Kalau manajernya bingung, apalagi stafnya. Kalau direkturnya bingung, manajer dan supervisornya juga bingung. Jadi memang dia tidak boleh menunjukkan kebingungannya karena dia harus yakin. Jadi benar-benar tenang, berpikir, memutuskan clear. Nah itu keyakinan yang tinggi. Terlepas salah atau benar, atau yakin, itu bisa membuat seseorang benar-benar sebagai pemimpin yang baik. Jadi tidak boleh pemimpin menampakkan keraguan, kebingungan, atau bahkan mengirim signal-signal yang membuat orang tambah khawatir. Bayangkan dalam peperangan kemudian pemimpinnya bingung, aduh maju nggak ya, masih bingung, nggak bisa, pasti mantap kan, serbu, dia akan jadi leader yang baik. Tapi kalau aduh tembak nggak ya, pulang apa ya, tidak boleh. Biar dalam kondisi tenang, berpikir, kemudian apa yang sudah keluar adalah keputusannya yang diyakini. Oke, nah dalam situasi krisis juga butuh namanya kepastian. Kepastian itu penting. Leader yang memimpin di saat krisis harus memiliki kepastian. Jadi segala sesuatu diskusikan mungkin secara tutup, tapi setelah keluar harus sudah ada kepastian. Manusia itu butuh kepastian. Orang yang kita pimpin itu butuh kepastian. Kepastian itu mungkin buruk ya nggak apa-apa. Yang penting pasti. Kenapa? Karena butuh langkah-langkah berikutnya jadi clear ya. Anda sedang memadu kasih untuk menyiapkan rumah tangga pun butuh kepastian. Pacaran udah 25 tahun pasti bingung kan karena tidak ada kepastian. Jadi atau tidak. Tapi bisa jadi aku akan pergi 40 tahun, tolong tunggu aku. Nah, itu ada kepastian gitu. Leader itu dituntut memiliki sikap yang pasti, yang jelas, sehingga pengikut-pengikut itu tidak bingung, tidak kocar-kacir, tidak mencari leader baru, tidak menengok hal-hal yang lain. Jadi tunjukkanlah kepastian, demonstrasikan kepastian, maka dalam situasi krisis itu orang akan menjadi tenang dan menjadi follower yang baik. Nah,
Leader krisis seperti ini dibutuhkan kebijaksanaan. Jadi teman-teman, kebijaksanaan, apa itu bijaksana? Bijaksana itu adalah memiliki banyak perspektif gitu ya. Sehingga jadi bijaksana. Kalau cuma satu perspektif namanya apa itu? Kaku gitu ya. Kaku kacamata kuda ya. Kaku kacamata kuda. Akhirnya orang yang memiliki hanya satu perspektif pasti ngototan, pasti ngeyelan, bahkan cenderung sarkasme ya. Seakan-akan orang lain itu salah gitu. Tapi ketika dia memiliki perspektif yang banyak, maka dia akan menjadi bijaksana. Seandainya ada orang mengusulkan A pun, dia akan lebih kalem, lebih bijaksana, lebih hebat dalam merespon ya. Dia memiliki perspektif ekonomi, dia memiliki perspektif keagamaan, dia memiliki perspektif sosial, dia memiliki perspektif budaya, dia memiliki perspektif nasional, global, regional. Nah, ketika kekayaan sudut pandang ini dimiliki oleh seorang pemimpin, maka insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang jauh lebih bijaksana. Anda aja misalnya sebagai seorang suami, Anda punya perspektif seorang istri, perspektif seorang anak, perspektif seorang mertua, perspektif seorang ayah, perspektif pembantu. Nah, Anda akan menjadi orang yang bijaksana dengan kekayaan perspektif. Nah, dalam krisis ya tentu banyak kepentingan. Ada orang yang ngotot soal ekonomi, ada yang ngotot soal kesehatan. Anda bayangkan ya, kalau kondisi seperti sekarang, tenaga kesehatan pasti ngotot tentang ya keselamatan nih. Rumah sakit udah penuh, kita udah nggak ada istirahatnya, kita juga terancam wabah, alat pelindung diri kurang, kesejahteraan kurang dan segala macam, betul ya. Kalau ini dibebaskan, aduh bisa kacau nih, bisa bertambah, grafiknya bisa naik. Nah, oke, bisa jadi seperti itu. Kemudian dari perspektif lain ekonomi, di sisi lain ada orang juga yang ngotot kan. Waduh, bisnis saya hancur kalau gini terus nih. Kalau ditutup mall saya hancur nih. Kalau ditutup pabrik saya hancur nih. Kalau ditutup, aduh pekerjaan saya bisa hilang nih. Nah, jadi ada banyak faktor. Itu baru kesehatan ekonomi, belum lagi masalah agama. Aduh, kapan nih bisa sholat Jumat? Kapan masjid dibuka? Nah, segala macam. Perspektif agama. Lihat, kepemimpinan apalagi di dalam dunia yang sedang krisis sangat dibutuhkan kebijaksanaan, di mana banyak sekali perspektif. Pemimpin dalam krisis harus mampu menemukan titik temu ya, walaupun pasti tidak ideal, tapi ketika sudah diputuskan dengan tegas, reasonnya jelas, kemungkinan situasinya jauh lebih baik dibanding ketika pemimpin itu hanya punya satu kacamata kuda ya. Apalagi kalau keputusannya cenderung hanya kepada satu pihak saja, tentu akan memunculkan kecemburuan, merasa tidak adil dan sebagainya. Jadi kebijaksanaan itu sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan di masa-masa krisis seperti sekarang ini. Nah, apalagi teman-teman, ada tekad ya, ada tekad. Kepemimpinan dalam krisis harus memiliki tekad untuk menyelesaikan ini sampai tuntas gitu. Jadi membuat planning yang clear, jelas bahwa ini akan diselesaikan dengan cara A, B, C, D. Resourcesnya dicari, bertekad bahwa ini akan diselesaikan. Bertekad bahwa masalah ini harus selesai. Bertekad bahwa masalah ini bisa diatasi ya. Kalau misalnya di perusahaan, waduh ini PHK atau tidak nih ya, harus punya tekad yang kuat. No, saya bertekad untuk tidak mem-PHK satu karyawan pun gitu ya. Hitung resourcesnya, wah kita masih bisa nih gaji sekitar 4 bulan. Terus bagaimana nih income-nya? Revenue-nya bisa nggak dalam situasi ini kita tetap bisa menghasilkan revenue? Masih bisa, walaupun mungkin turun 40% atau turun 30%, masih bisa. Berarti kalau gitu bagaimana nih bisa lebih dari 4 bulan? Nah, ternyata dengan kerja keras, promosi yang baik, produk yang baik, atau dengan segala pertimbangannya, dengan tekad yang kuat, bisa 12 bulan. Bahkan ada beberapa yang justru maju. Jadi
memiliki tekad, tidak boleh mudah menyerah, bahwa dia punya tekad, kemudian itu tekad itu pun akan menular kan. Nah, dalam situasi krisis tentu banyak kejadian, banyak masalah, banyak perspektif. Makanya leader di dalam krisis harus punya yang namanya kepekaan, ya, kepekaan. Tidak semua kehidupan orang itu sama, ya. Makanya kemarin sempat ada gambar yang mewakili, ya, bahwa kita ada di badai yang sama tapi tidak berada di kapal yang sama, ya. Analogi yang cukup bagus, ya. Artinya, yes, badai melanda Indonesia, badai melanda perusahaan, badai melanda organisasi Anda, tapi kapal-kapalnya memang beda gitu, ya. Ada beberapa orang bisa stay at home dengan tenangnya karena tabungannya tebal gitu, ya, kayak 4 tahun masih bisa survive. Tapi ada orang yang harus keluar rumah karena memang hidupnya itu day by day. Ya, Anda bayangkan kalau tukang beca itu hari ini narik buat makan hari ini, hari ini narik buat makan besok, besok narik buat makan besoknya gitu. Day by day, stay at home, one day udah nggak kuat lagi, udah segini kan gitu, ya. Nggak narik 3 hari udah tenggelam. Ya, beda dengan bisnis owner yang sukses, ya. Mungkin segini, 10 tahun ya masih segini gitu. Maka bisa tenang, ya. Jadi itu butuh kepekaan. Artinya kita tidak memiliki situasi, kondisi, fasilitas yang sama. Bisa jadi orang itu sudah sampai di sini 2 bulan stay at home gitu, ya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Sudah mulai jadi ahli marketing gitu kan. Jual-jual, ya. Jual lemari, jual kulkas, jual motor kan. Nah, itu kepekaan itu, sehingga kalau yang bisa dibantu diringankan, kalau bisa difasilitasi, paling tidak kalau bisa dimaklumi, bisa dibikin fasilitas yang baik, ya. Misalnya orang harus dagang, gimana dagang dengan jaga jarak, ya. Saya sempat lihat di kota saya sana tuh, Salatiga gitu, pasarnya jadi melebar, ya. Titik-titiknya dijaga jarak. Itu contoh saja bahwa tidak serta-merta tutup, tidak serta-merta digebuk, tidak serta-merta tidak boleh jualan. Nah, itu karena ada kepekaan bahwa manusia punya kebutuhan, punya level urgensi yang beda-beda. Oke, jadi pemimpin yang memiliki kepekaan juga punya perasaan, ya. Pemimpin dalam krisis di sisi lain harus tegas, tapi di sisi lain harus punya perasaan. Itu melengkapi kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Oke, ya, maka di ujungnya yang tidak boleh lupa adalah pemimpin di saat krisis sebaiknya memiliki ketegasan. Kenapa mesti tegas? Karena dengan tegas itu orang tidak bingung gitu, ya. Dengan tegas itu anak buah tidak bingung. Dengan tegas itu masyarakat tidak bingung. Yes or no, go or not to go, kan gitu, ya. Clear, clarity, tegas. Nah, Anda mendidik anak saja, anak itu suka tawar-menawar. Tidur. Kalau Anda ngomongnya lebih dari 4 kali atau 10 kali, berarti Anda tidak tegas. Ayo belajar, itu juga tidak tegas. Karena memang anak-anak itu juga pengen menawar. Ini benar nggak? Masih boleh begini nggak? Ya, begitu juga masyarakat, ya. Nggak boleh keluar. Ya, ketegasannya seperti apa? Nah, ketegasan nempel juga keadilan. Gitu. Jadi kalau Anda pemimpin yang tidak adil, si A boleh keluar, si B nggak boleh keluar, itu namanya nggak tegas, membuat blur, nggak clear lagi, ya. Kalau misalnya orang kaya boleh keluar, orang miskin nggak boleh keluar, itu juga tidak tegas, membuat orang jadi bingung. Jadi ketegasan itu benar-benar dilihat dari berbagai aspek, memang clear, tegas. Ya, itu kira-kira teman-teman beberapa hal yang perlu di checklist sebagai seorang pemimpin ketika krisis. Jadi tadi, ya, integritasnya kira-kira 0 sampai 10 berapa gitu kan, ya. Kejujurannya 0 sampai 10 skornya berapa.
kerendahan hatinya 0 sampai 10 berapa, tanggung jawabnya, ketegasannya, kepekaannya, kerendah hatiannya, ya kan, integritasnya segala macam diukur gitu. Nah, setelah itu Anda temukan diri Anda kalau Anda seorang pemimpin, berapa skornya. Ketika skornya bagus, kemungkinan besar subordinate, anak buah tim Anda akan sangat solid, mudah diarahkan. Kalau Anda seorang pemimpin daerah, ya berarti rakyat Anda mudah untuk diarahkan, ya. Ketika Anda memimpin masyarakat dan Anda skornya 10, ya sudah. Tapi ketika skornya itu jelek gitu ya, rata-rata di bawah 5, ya jangan bingung kalau rakyat Anda bingung. Jangan bingung kalau rakyat Anda susah diatur. Jangan bingung kalau Anda menemukan benar-benar hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, ya. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan kita bisa memunculkan kepemimpinan kita yang lebih baik lagi di saat-saat seperti ini, baik untuk diri keluarga, baik untuk organisasi Anda, untuk perusahaan Anda, untuk apalagi ya, komunitas Anda, untuk rakyat Anda, daerah Anda, bahkan untuk negeri kita Indonesia. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita segera bisa lepas dari wabah ini, menemukan new normal yang lebih nyaman, ya. New normalnya tetap nyaman, ya. Kita nggak enak lah ya, nonton bola habis ngegulin, selebrasinya begini, nggak enak ya. Kemudian nonton bola nggak teriak-teriak apa, ya ini akan merepotkan ya. Nonton musik gitu ya, semuanya pakai masker, ya. Kemudian jaga jarak, ya. Oke, sholat ya, sholat berjamaah di masjid, jaga jarak. Padahal selama ini kita diajarkan untuk rapatkan barisan, lurus dan rapatnya adalah kesempurnaan sholat kita, ya, kecuali saat wabah ya. Tapi tentu ada perasaan-perasaan yang kurang sempurna. Mudah-mudahan kita back to normal, ya, back to normal. Artinya ya virus itu bisa hilang, bisa lumpuh, atau bisa kita kalahkan dengan obat-obatan, vaksin dan segala macam. Oke teman-teman, terima kasih. Ini video-video nyantai saja, ya, supaya kita dapat inspirasi mengenai kepemimpinan di saat krisis. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.